Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ngalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita bisa melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita makalah ke-12 bab thulathi dari kitab Nashihul Ibad. Kemarin sudah kita mulai, kita baru membicarakan poin yang pertama dari 3 poin yang ada di dalam makalah yang ke-12 ini. Namun sebelum kita kaji, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Sebagaimana yang kemarin sudah kita mulai kajian mengenai makalah yang ke-12 dari bab thulathi ini. Makalah ini berasal dari sebagian hukama. Pernyataan dari sebagian hukama itu menyatakan salah satu asya'a tufarrijul husas. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan, kesumpekan, kesempitan. Apa saja? Yang pertama itu zikrullah. Yang kedua wa kalamul hukama, wa liqa'u awliyaih wa kalamul hukama. Yang kedua bertemu dengan para wali-wali Allah, dan yang ketiga adalah pengantikan para hukama. Yang pertama, sekali lagi, zikrullah, zikir kepada Allah sudah kita bicarakan bahkan dalam 2 pertemuan kalau tidak salah. Sekarang kita membicarakan poin yang ke-2, waliqa'u awliyaih. 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan, kesumpekan, kesempitan itu adalah bertemu dengan para wali-wali Allah. Nah, wali Allah itu siapa? Ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, minal ulama'i wassalihin. Ya, jadi Imam Nawawi memberi syarah menjelaskan bahwa yang dimaksud aulia Allah atau wali-wali Allah di sini adalah ulama dan orang-orang saleh, ya. Tidak dalam pengertian yang katakanlah sangat khusus bahasa sehari-hari kita, ya. Wali itu adalah orang yang punya karomah tertentu, ya, sehingga khariqul adah menulayani itu apa ya? Nulayani adat, ya, bahasa Indonesia nih, kok tiba-tiba saya blank. Khariqul adah itu nulayani itu apa, Mas, ya? Kok bidani, kok beda ya, kok nulayani bahasa Indonesia apa ya? Nulayani adat.
apa Pak ya bahasa Indonesia nulayani adat ya. Menyalahi lah ya, menyalahi adat. Artinya tidak seperti biasa gitu ya. Jadi gitu ya. Iya. Iya. Pak Emita paham Pak ya nulayani Pak ya? Iya. Betul. Ya menyalahi adat lah. Artinya tidak seperti biasanya adat yang berlaku lah, itu seringkali begitu ya, apa namanya, pengertian kita. Tapi di sini sekali lagi Imam Nawawi memberikan definisi dari wali Allah itu minal ulama was salihin, orang-orang yang alim dan juga para salihin ya. Kalau dalam Al-Quran itu definisi ulama itu ya orang yang beriman dan bertakwa ya, jadi maknanya dalam surat apa Pak Bisri itu apa namanya apa ya, surat Yunus kalau tidak salah itu ya, itu yang berbicara mengenai para wali itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah itu tidak memiliki rasa apa namanya la khaufun 'alaihim ya. Tidak pernah merasa takut, merasa susah, dan walahum yahzan, dan jadi pernah merasa susah ya karena memang ya tadi gambarannya saking dekatnya dengan Allah itu ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun ya. Jadi kata aulia Allah itu kemudian diberi penjelasan sendiri dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran asal jenengan itu beriman dan bertakwa itu ya wali Allah itu sebenarnya ya. Tapi sekali lagi wali dalam pengertian yang khusus tadi itu gambarannya seperti yang tadi kita sampaikan tadi itu ya. Ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan orang-orang yang apa namanya beriman dan bertakwa itu baginya al-busyra, kegembiraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Ya, itu kalau bahasa Al-Quran seperti itulah. Ini Imam Nawawi sekali lagi ya. Imam Nawawi sekali lagi memberikan definisi para wali itu dengan ulama dan orang-orang saleh. Nah, bertemu dengan para ulama ya, atau berkumpul dengan para ulama dan berkumpul dengan orang-orang saleh itu bisa menyebabkan apa namanya, menghilangkan kesusahan, hati menjadi tenang ya, itu. Makanya lalu banyak kan ya orang yang kemudian sowan para kiai, sowan para apa namanya, para ya terutama kiai-kiai yang dipandang khos itu ya. Itu ya tadi itu untuk apa namanya, untuk ya sekedar bertemu saja itu sudah apa namanya, senang, bahagia gitu, bisa bertemu dengan orang saleh ya, para ulama itu sudah senang gitu ya. Apalagi kalau kemudian lalu sampai kemudian didoakan ya, itu tentu saja kemudian membawa sugesti tadi itu ya, ketenangan, kebahagiaan ya, apa yang kemudian ya susahnya hilang gitu lah kira-kira itu ya. Ini apa namanya, manfaat dari bertemu dengan para kekasih Allah itu,
para wali Allah itu, ya. Para ulama dan orang-orang saleh itu. Ya. Dan kalau kita ingat apa itu namanya ya, tembang Jawa yang sangat terkenal, Tombo Ati itu ya. Kita semua kenal ya. Lagu Tombo Ati itu Pak. Ya. Itu kan diantaranya ya, salah satunya ya ini berkumpul dengan orang-orang soleh itu ya. Kalau itu eksplisit orang-orang soleh, ya, tidak wali, tapi wali kan masuk. Orang soleh kan menurut apa namanya Imam Nawawi itu masuk dalam tadi itu kategori aulia Allah itu tadi itu. Ya. Dan lagunya lengkapnya gimana itu Pak ya? Yang lagu Tombo Ati itu. Tombo ati iku ono 5 perkara, kaping pisan maca Quran sak maknane. Maca Quran sak maknane Pak. Ya. Kaping pindho salat wengi lakonono. Nah itu lakonono itu yang salat wengi Pak ya. Nah ini ya. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono ya. Nah, Bu Eli berarti ya saben dina kumpul wong kang soleh ya, Pak Solehan itu ya. Sing saben dina kumpul wong soleh Pak Solehan ya Bu Eli ya itu. Jadi Bu Eli berarti senang terus itu, bahagia terus, tidak pernah susah lah. Saben dina kumpul wong soleh itu. Masya Allah ya. Kaping 4 weteng ira kudu luwe atau ingkang luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah itu ya. Jadi ini loh ya, apa namanya, lagu ini dinisbahkan pengarangnya Sunan Bonang ya ini. Jadi makanya ya itu memang luar biasa itu ya. Jadi memang kalau di dalam makalah ini Tombo Ati itu 3 ya, 3, kalau dalam lagu itu malah 5 itu ya. Baca Quran sak maknane ya, dengan maknanya ya. Diangen-angen maknanya itu apa, ditadaburi, lalu kemudian ya dengan begitu tenang hati itu. Ya, lalu yang kedua apa tadi? Sholat malam ya dilakukan. Orang kalau saat malam itu juga sama loh ya, efeknya itu tenang gitu ya. Apalagi itu malamnya malam betul, tengah malam betul ya. Separuh atau sepertiga malam terakhir itu lain suasananya ya. Nah lalu yang ketiga itu ya, wong kang soleh kumpulono ya, orang-orang soleh itu kumpulilah ya, sering-sering bertemulah dengan orang yang soleh, sering berkumpullah dengan orang yang soleh ya. Jadi sekali lagi ketemu orang soleh itu, ketemu saja itu sudah baik gitu loh. Apalagi kalau sampai tadi itu ya, kemudian memang si ulama itu punya katakanlah harisma tertentu ya, yang kemudian sampai kemudian misalnya bisa memberikan doa-doa apa itu jelas ya, efeknya efek yang luar biasa bagi orang-orang yang punya masalah, yang lagi sumpek, lagi susah, lagi sempit, itu luar biasa efeknya itu. Ya. Ya. Nah, sekali lagi ya, karena ini memang perintahnya hanya bertemu saja itu sebenarnya sudah punya efek luar biasa kalau kita sering-sering bertemu dengan orang soleh itu, dengan para ulama itu. Ya. Karena apa? Karena
bisa kita pahami ya, kita ini kan makhluk sosial memang ya. Makhluk sosial itu makhluk yang memang selalu berinteraksi dengan orang lain, dan interaksi dengan orang lain itu punya dampak memang. Jangan dikira nggak punya dampak. Dan dampaknya luar biasa. Ya. Kalau kita itu berkumpulnya dengan orang-orang soleh, berkumpulnya dengan para ulama, ya, para aulia Allah tadi itu, ya kira-kira kita itu ya seorang-orang ini mambu ulama, mambu wong soleh kira-kira. Ya. Jadi mambu tuh ya. Jadi ini bahasa Jawa itu kadang-kadang tuh lebih bisa dirasakan begitu ya. Mambu ulama, jadi artinya apa? Mambu kiai ya. Jadi mambu kiai, mambu wong soleh ya, maksudnya apa? Kita ini dipengaruhi ya. Terpengaruh orang soleh tadi itu. Ya sehingga apa harapannya ya wong karena mambu orang soleh itu ya kira-kira melu apik lah kira-kira gitu loh. Jadi apik juga gitu. Ya. Kan itu sebenarnya yang diharapkan itu. Dan itu memang diperintahkan Nabi itu ya untuk berkumpul dengan orang soleh itu ya. Karena memang pengaruhnya besar ya. Ya. Saya kayaknya sudah pernah itu, bahkan mungkin tidak hanya sekali dua kali ya, memberikan ilustrasi. Bukan saya memberikan ilustrasi, tapi Nabi memberikan ilustrasi ya. Menyampaikan, maksud saya sudah pernah menyampaikan ilustrasi yang diberikan oleh Nabi terkait dengan bagaimana perbandingan orang yang bergaul, sering bertemu dengan orang soleh ya. Orang soleh itu ya, Nabi memang juga secara eksplisit menggunakan istilah orang soleh ya. Itu dengan orang yang tidak baik ya, yang ya. Jadi Nabi pernah memberikan perumpamaan itu ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik, itu kata Nabi ya, seperti perumpamaan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi ya, dan wanafikhil kir ya, pandai besi ya. Ini tentu saja Nabi bukan kok dalam rangka untuk bukan dalam rangka untuk merendahkan profesi tertentu, bukan. Ini hanya sudah perumpamaan saja. Ya. Nabi mengatakan, kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, ya, kata Nabi, ya, itu, wah, kamu mesti bau wanginya kan ya, bau wanginya. Kalau kamu punya uang bisa beli, kata Nabi. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya itu bau wanginya, ya, kata Nabi itu. Dan memang kalau orang menjual wangi kan mesti memberikan tes ya, ada testernya itu biasanya itu. Ya kalau yang tradisional itu ya badannya digosoi ya, atau bajunya ya. Kalau yang sudah modern itu biasanya hanya testernya di kertas ya. Kertasnya disemprot ya, digini-gini kan baru dibau, dan itu lama sekali itu tidak hilang-hilang kalau memang minyak wanginya parfumnya asli ya begitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Setidak-tidaknya bau wanginya lah, setidak-tidaknya itu. Tapi kalau kalian bergaul dengan ini pandai besi ya, itu kata Nabi bisa jadi bajumu itu kena percikan api dan berlubang. Tapi setidak-tidaknya kata Nabi, engkau kena bau busuknya. Kau yo asap tok tuh ini untuk pandai besi kan di sini asap panas ya, ya percikan api ya, nah, itu, masya Allah ya itu
analog atau amsal ya, yang diberikan metafor ya, yang diberikan oleh Nabi kita tadi itu terkait dengan bagaimana efek ya, manfaat bertemu atau bergaul lebih-lebih dengan orang yang baik ya, para saleh dengan orang-orang yang tidak baik gitu, asyuk gitu ya. Jadi memang luar biasa dampaknya itu ya. Dan memang sekali lagi dampak pergaulan itu luar biasa ya. Terkait dengan dampak pergaulan itu, di samping Nabi memberikan metafor seperti itu juga secara eksplisit Nabi juga pernah itu menyatakan bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh teman-teman dekatnya itu. Ya. Ya. Ar-rajul ala dini khalilih. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Seseorang itu beragama, ya, itu bergantung dengan agama teman dekatnya. Sampai begitu Nabi mengatakan itu. Ya. Ya. Makanya kita itu kan sering diajari ya, kalau untuk mengetahui seseorang itu siapa ya, itu tidak perlu diinterogasi sampai panjang-panjang, tidak perlu diselidiki sampai serius-serius amat, itu tidak perlu ya. Lihat saja teman-teman dekatnya itu siapa ya. Ya, lihat saja itu teman-teman dekatnya itu. Ya, kalau misalnya teman-teman dekatnya kok orang yang ahli ke masjid, ya kira-kira ya orang itu juga ahli ke masjid. Kira-kira kan begitu aja, atau gampang tuh ya. Dan sebaliknya. Lalu sampai Nabi mengatakan seperti itu. Makanya kemudian lalu Nabi berpesan wanti-wanti itu. Falyanzur ahadukum mayyukhaliluh. Ya. Karena yang namanya teman itu sangat berpengaruh terhadap diri Anda ya, makanya perhatikan itu dengan siapa kalian bergaul itu ya. Nah makanya lah itu ya, bergaullah dengan para orang soleh itu, intinya itu sering-sering bertemulah dengan orang soleh itu, bergaul dengan orang soleh dan ulama itu ya, insya Allah kalau kemudian kita itu sekali lagi ya, bergaulnya, bertemunya dengan para ulama, dengan para orang soleh itu akan menjadi baik itu. Itu bertemu saja itu ya. Ya. Nah, apalagi kalau tadi itu konotasinya sampai ulama itu kemudian bisa memberikan hal-hal yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi itu, doa, motivasi ya. Ya, nah itu. Nah itu lebih dahsyat lagi, yang sampai tadi itu bisa menghilangkan kesusahan, kesempitan, kerupekan dalam hidup kita itu. Ya, Masya Allah. Ya, sekali lagi karena seperti itulah makanya ya kita diperintahkan memang untuk dekat ya, untuk bergaul dengan orang-orang baik gitu ya. Bahkan malah kalau dalam istilah Al-Quran itu kita diminta untuk bersabar gitu. Bersabar artinya tahan diri itu untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang baik itu. Saya lupa suratnya apa, ayatnya apa, lupa saya, tapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Ayat ini pun juga sama, itu memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah,
ya, bersama dengan orang-orang yang pada pagi hari, sore hari senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan gambaran orang-orang soleh, orang-orang ulama itu kan ya, gambaran yang seperti itu. Ya. Dan kita dilarang ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu hawa kafruta. Kita dilarang untuk mengikuti orang-orang yang hatinya dilalaikan dari Allah. Ya. Dan yang melampaui batas, yang mengikuti hawa nafsunya, jangan diikuti yang seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan yang seperti itu. Ya. Nah, ini apa namanya? Masya Allah ya. Jadi apa namanya ya? Ini luar biasa ini ya. Aulia ya. Aulia di sini sekali lagi ya dimaknai oleh Imam Nawawi dengan al-ulama was-salihin, para ulama dan para salihin ya. Orang-orang yang saleh ya, itu bisa membuat kita lebih baik ya, dan menjadikan kita tentram dalam hidup ya, jauh dari kesusahan, dari kesempitan, dari kerupekan ya. Nah, ini resepnya ya. Ini yang kedua. Nah yang kemarin zikrullah itu ya, jadi ingat kepada Allah itu. Nah masih satu lagi ya, nanti akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wa kalamul hukama ya, yang bisa juga menjadikan hati tenang, tentram ya, jauh dari kesusahan, dari kerupekan, dari kesempitan itu ya, pangandikan para hukama ya, nanti kita bicarakan berikutnya ya. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, pengajian kita pagi ini semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.